Informasi yang pertama adalah hukuman PNS Bea Cukai yang sebut netizen babu. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman terhadap pegawainya Widi Herianto karena menyebut pengguna Twitter bacot dan babu. Juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo berujar pemilik akun Twitter @wadawidi telah diberikan sanksi berupa teguran. Selain itu, ia juga mendapat pembinaan dari instansi tempat ia bekerja. Prastowo mengatakan tidak ada sanksi lain yang diberikan kepada Widi. Hal ini mengutip pasal terkait sanksi teguran yang diberikan bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin ringan. Sementara informasi yang kedua adalah cerita startup RI bangkrut. Kisah sedih harus dialami salah satu startup Indonesia bernama Shocks Rumahan. Baru 10 bulan lalu mengantongi pendanaan, perusahaan sosial e-commerce tersebut harus tutup. Perusahaan juga melakukan PHK pada seluruh pegawainya. Laporan Tech in Asia dan Deal Street Asia berdasarkan surat dan email internal perusahaan menyebutkan Shocks Rumahan telah menghentikan operasionalnya pada 25 Februari 2023 lalu. Dalam salah satu dokumen, co-founder dan Chief Commercial Officer Maria Oktaviani buka suara alasan keputusan tersebut, yakni perusahaan mengalami kerugian finansial. Sementara informasi yang ketiga adalah geger de-dolarisasi, RI ikut jauhi Amerika Serikat. Sejumlah negara dunia telah memulai proses untuk menjauhkan diri dari ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Langkah ini dimulai oleh China, Rusia, dan sekutunya dalam aliansi dagang BRICS sesaat setelah Barat menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Bahkan langkah serupa juga sedang dilakukan oleh Indonesia. Hal ini terlihat dari pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral ASEAN di Indonesia pada 30 hingga 31 Maret lalu yang menghasilkan poin untuk menghindari ketergantungan dolar. Secara khusus, 5 negara ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menekan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas sejak November 2022 di tengah pelaksanaan KTT G20 Indonesia. Dan informasi yang terakhir adalah, hore, ASN bisa punya rumah di jantung IKN. Presiden Joko Widodo merestui rencana hunian di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara bisa dimiliki oleh perorangan. Hal itu sudah diputuskan dalam rapat internal yang digelar di Istana Kepresidenan pada Senin lalu. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan ada 2 hal yang diputuskan dalam rapat pembahasan IKN hari ini. Pertama, diperbolehkan bagi ASN tinggal di hunian tapak dan tidak hanya tinggal di hunian vertikal. Kedua, baik hunian vertikal maupun tapak diperbolehkan untuk dimiliki. Adapun proporsi kepemilikan apartemen pemerintah di KIPP mencapai 70%, itu tidak bisa diperjualbelikan, sedangkan 30% lainnya yang dimiliki ASN maupun pekerja pertahanan dan keamanan maupun masyarakat umum bisa ditawarkan. Nantinya otorita IKN akan membuka penawaran setelah infrastruktur bangunan terbangun bersama sarana dan prasarana. Selain itu tidak ada pensiunan yang tinggal pada jantung IKN itu.